Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di video kali ini saya akan mereview sebuah motherboard untuk Ryzen ya, yaitu Galak A320M. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya saya ceritakan ya kenapa kok saya memilih motherboard Galak ini. Sebelumnya saya menggunakan motherboard Maxo B350FX yang gaming pro teman-teman. Tapi karena waktu kemarin itu terjadi drop listrik gitu ya, motak mati, akhirnya motherboard saya kena gitu. Akhirnya ya komputer saya restart terus. Saya juga sudah mengganti beberapa part tapi nggak berhasil. Akhirnya saya coba ganti pakai motherboard, ternyata berhasil. Jadi akhirnya saya beli ini lah. Alasannya yang pertama kenapa saya beli Galak ini karena harganya yang paling murah ya teman-teman. Ya kembali lagi ke budgetnya gitu. Saya juga beli ini karena saya takutnya kalau nggak bisa lagi teman-teman, nanti ribet kan kalau kita udah beli mahal-mahal ternyata bukan motherboard yang error. Akhirnya saya putuskan untuk membeli Galak ini. Terus selain itu saya juga lihat di spesifikasi motherboard ini juga lumayan sih ya, standar gitulah untuk ukuran motherboard paling murah. Harganya itu baru itu nggak nyampe 600.000 dibandingkan A320M dari ASRock ataupun yang lain-lain ya, atau MSI itu dia jauh banget teman-teman, kacarnya hampir 200 sampai 100 ribuan lebih ya. Nah ini akhirnya saya putuskan untuk membeli motherboard ini. Sebelum lebih jauh lagi, mungkin sebelumnya saya akan berikan dulu video sekilas unboxing dan juga apa aja sih komponen yang ada di dalam motherboard ini ya, boxnya ini gitu. Oke, langsung aja. Nah ini teman-teman paket yang saya terima dari Tokopedia, kita buka langsung ya. Ya dilapisi dengan bubble wrap gitu ya teman-teman, jadi ya harusnya sih aman karena dia kan bentuknya tebal juga. Nah, ini dia bentuknya kotaknya ya. Di sini saya dikasih nota pembelian. Nah ini bentuknya, tulisannya Galak di samping kiri kanan bawah samping-sampingnya ya, intinya semuanya itu ada tulisan Galaknya teman-teman. Nah, di sini spesifikasinya nanti akan kita bahas di video akhir ya. Oke, langsung aja kita buka dusnya ya teman-teman. Di sini kita langsung disambut oleh motherboard itu sendiri ya, yang dibungkus dengan plastik warna putih ya, seperti biasa lah motherboard murah ya. Packnya kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah sebuah kertas panduan ya kayaknya ya. Oh iya, panduan pemasangan yang bisa kalian baca kalau kalian nanti bingung ya saat memasang prosesor atau mungkin RAM atau yang lain-lain. Di sini kalian bisa baca bahasanya bahasa Inggris kok, tenang aja, jadi bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih teman-teman? Di bagian bawahnya, oh di sini ada dua alat ya. Yang pertama I/O seal, kemudian yang satu ini kabel untuk SATA, kabel untuk SSD ataupun hard disk ya. Oke, udah kosong ya. Kita balikin lagi. Kita tutup ya, mungkin untuk naro ini ya, apa, motherboardnya gitu ya teman-teman. Kita buka dulu motherboardnya. Nah ini dia teman-teman, bentuk dari Galak A320M ya. Ini saya tutup bentar ya. Nah ini dia motherboard A320M. Di sini ada satu slot untuk VGA card ya teman-teman, yang di bagian bawah. Jadi dia cuma ada satu VGA card. Nah ini untuk power. Nah, ini untuk slot VGA card yang saya bilang tadi teman-teman. Di sini ada tulisan Galak dan di sini ada dua slot untuk RAM ya. Yang kata saya terlalu mepet tadi gitu teman-teman. Nah, ini bentuk dudukan prosesornya sama seperti motherboard lainnya ya. Ya, di bagian belakangnya kayak gitu teman-teman. Oke sih, mungkin itu aja ya. Nah, untuk teman-teman yang bertanya penasaran dengan spesifikasi yang ditawarkan, ini akan saya langsung jelaskan di sini ya teman-teman, di boxnya itu. Karena ya motherboardnya sekarang lagi dipasang di PC gitu, masa ya saya mau bongkar-bongkar kan, nanti malah ribet, saya nggak bisa ngedit terus masang lagi gitu. Nah, kalau di sini di spesifikasi di belakang pokoknya dijelaskan kalau Galak ini support dengan dual channel ya memori RAM. Di sini di motherboard ini hanya terdapat dua slot ya teman-teman, jadi nggak dapat 4 slot, beda dengan Maxum yang saya beli sebelumnya gitu ya. Dia cuma ada dua channel, jadi ya karena saya menggunakan 4x4 saya pasang semua gitu. Dan itu
space-nya itu antara RAM itu tipis bener teman-teman. Untungnya masuk, saya kan menggunakan Vigen ya, Vigen Tsunami gitu. Jadi kalau misalnya ada heatsinknya itu ya kalian sesuaikan dengan RAM kalian. Kalau misalnya RAM kalian itu tebel, ada kemungkinan nanti nggak bisa masuk teman-teman. Terus di sini juga UWB BIOS support. Terus selanjutnya audio separat zone ya, saya juga nggak tahu dia maksudnya apa. Prevent ADS protection. Terus ada USB 3.1. Terus untuk chipsetnya itu A320, support untuk Ryzen series ya, ini untuk series Ryzen ya teman-teman. Soketnya menggunakan AM2. Terus nah di sini ada dua expansion slot ya teman-teman, itu satu PCI Express 3.0 ya yang ada 16 pin, terus satu PCI Express yang 2.0. Di bagian storage itu terdapat 4 SATA port, kemudian ada slot M.2 ya teman-teman. Untungnya di sini ada slot M.2 gitu ya. Terus untuk bagian display di bagian belakang itu ada HDMI dan VGA aja teman-teman. Jadi cuman ada 2 port display itu. Untuk USB ada 4 USB 3.1 di bagian input output punya. Ada 8 USB 2.0, jadi jumlah USB-nya itu 12 ya. 4 yang 3.0, yang 3.1, kemudian yang 8 itu 2.0. Terus untuk audionya itu menggunakan Realtek. Terus untuk size-nya itu MATX, beda banget sama yang motherboard sebelumnya itu ATX. Terus nyesel nggak sih beli motherboard ini? Sebenarnya nggak nyesel ya teman-teman, karena ya harganya murah dan juga lumayan ya kualitasnya. Cuman yang jadi permasalahan mungkin di sini dia nggak ada header untuk RGB ya, sedangkan casing saya ini menggunakan RGB, jadi ya bling-blingnya hilang, mati semua teman-teman, nggak bisa digunain ya. Akhirnya nggak pakai gitu ya, tapi nggak apa-apa sih, emang sesuai harganya yang murah gitu. Nah itu aja sih mungkin teman-teman, review atau bukan review, paling sharing ya ini sebetulnya, sharing penggunaan motherboard Galak A320M. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike aja. Yang penting jangan lupa untuk selalu memberi dukungannya dengan cara klik tombol subscribe di bawah teman-teman yang warna merah. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.